Mulai. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para tulab wa talibat, terlebih dahulu ana mohon maaf karena ada kendala sehingga terlambat beberapa menit. Semoga duduknya antum semua di masjid ini dan kita semua mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bermajlis, mengadakan kajian umum di masjid ini, di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Kompleks Pesantren Al-Qasim. Kita bersalawat juga teriring salam kita kepada Rasulullah SAW serta keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau. Kajian yang seperti ini, ya, kajian umum pada santri dan santriwati, ini adalah kajian yang biasa diadakan di pondok-pondok pesantren, ya. Dan insyaallah kajiannya tidak lama, ya, paling sekitar 60 menit, ya, atau 1 jam. Oleh karena itu, meskipun waktunya pendek, mungkin sekitar 1 jam, ya, kalau kita fokus, kalau kita semua bisa mendengarkan kajian dengan baik, maka insyaallah ilmu yang akan kita dapat banyak. Oleh karena itu, sebelum memasuki materi pada kesempatan kajian sore hari ini, mari kita semuanya fokus untuk tidak berbicara kecuali pemateri, ya. Untuk tidak berbicara kecuali pemateri, fokus dengarkan kajian, ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah kajian yang kaitannya dengan tauhid. Kita akan membedah satu kalimat yang singkat, namun dia kalimat yang agung, kalimat yang penuh dengan makna, kalimat penentu seorang itu masuk surga atau tidak.
kalimat yang dengannya para nabi dan rasul diutus, kalimat yang karenanya Al-Quran diturunkan, kalimat yang semua kita yang ada di dalam masjid ini menghafalkannya, kalimat yang dia lebih berat dari langit dan bumi, dialah kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita akan bahas insyaallah ya. Dan ini akan menjadi kajian rutin jika ana yang diminta untuk mengisi. Ya, kita akan mempelajari ya secara mendalam insyaallah, secara rinci tentang kalimat syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada bagian pertama dari kajian ini, dari pertemuan ini, kita akan membahas kalimat la ilaha illallah terlebih dahulu, maknanya, syaratnya, pembatalnya, dan keutamaannya. Ya. Yang menjadi rujukan, kitab yang menjadi rujukan pada pertemuan kita dalam membahas kalimat ini adalah kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan hafizallahu ta'ala, dengan judul kitabnya La ilaha illallah ma'naha wa syurutuha nawaqiduha wa fadluha. Juga penjelasan juga kami ambil dari kitab Syarat Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Tentang kalimat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya. Dan insyaallah hadis ini adalah hadis yang antum semua insyaallah menghafalkannya, karena disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Dari Abi Abdullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi yang di atasnya Islam dibangun. Ada 5 pondasi yang kita akan bahas. Pondasi yang pertama ya, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwani talabah rahimani rahimakumullah, sebelum kita lebih jauh membahas kalimat ini, maka ingatlah bahwa kewajiban yang pertama ya bagi
seorang hamba, ya, kewajiban yang pertama bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yaitu mengetahui, ya, perintah, mengetahui perintah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, ya, dari para hamba tersebut. Bahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada mereka. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Dan karenanya diciptakan langit, diciptakan diciptakan dunia dan akhirat. Diciptakannya surga dan neraka. Bahkan dengannya kiamat itu akan tegak. Bahkan dengan kalimat tersebut timbangan amal ditegakkan. Dan suhuf atau kitab catatan amalan dibagikan. Dan pada kalimat tersebut kebahagiaan dan kesengsaraan, bahkan dengan di atas kalimat tersebut cahaya Allah Subhanahu wa taala dibagikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menghabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk mengibadatinya. Ya. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah itu saya kira kita semua sudah mengetahuinya. Ya. Ismun jami'un, apa lagi? Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, ya, minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ya, ismun jami', nama, satu nama yang mencakup, ya, semua atau setiap perkara, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, ikhwani thalaba rahimani rahimakumullah, pokoknya ibadah, ya, tiangnya ibadah,
Bahkan ibadah itu tidak akan tegak tampaknya dia adalah tauhid. Ya. Yang dengannya para rasul diutus, dengannya kitab diturunkan, ya, bahkan karenanya jihad ditegakkan. Bahkan setiap orang diwajibkan untuk beribadah karena dengannya diciptakan dunia dan akhirat, dan juga diciptakan surga dan neraka. Dan yang mengumpulkan, wal jami'u lahu kalimatun khafifatul lafzi, dan yang menggabungkan, mengumpulkan ini semua, ya, satu kalimat yang sangat lapasnya sangat pendek, maknanya luas, kedudukannya agung. Dialah kalimat la ilaha illallah. Ya. Ibadah ini kalau tidak tegak di atas la ilaha illallah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani at-tullab wat-talibat, alaina nafham hadhil kalimah. Kita harus memahami kalimat ini. Walau kunna qad hafizna hadhil kalimah wa karrarna marrat fi sholawat fil adhkaris sabah wal masa. Meskipun kalimat ini kita telah hafalkan, kita telah mengulang-ulanginya, baik itu di waktu pagi ataupun di waktu sore. Fahiya kalimatun khafifah, khafifatul lafzi, lakin ma'naha wasi'ah. Dia adalah kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Wahia kalimatus syahadah, dia adalah kalimat syahadat. Bal miftahu dari sa'adah, bahkan dia merupakan kunci negeri kebahagiaan. Ya. Fahya asluddin. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini asal agama, pokoknya agama. Wa asasuhu, dan dasarnya sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Ya. Bahkan, ya, pokoknya agama, puncaknya agama ini, ya, bahkan dikatakan syaku sajaratihi, ya, akarnya. Maka para tulab dan talibat sekalian, ya, meskipun kalimat ini kalimat yang pendek, tapi apakah kita semua telah memahami maknanya, telah memahami kandungannya, telah memahami konsekuensinya, telah memahami syarat-syarat dan rukunnya, telah memahami apa saja yang membatalkannya? Maka ini kita mesti pelajari dan mengkaji kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup hanya 1 jam. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kajian ini akan menjadi kajian yang rutin, yang akan berulang sampai kita menyelesaikan 2 kalimat syahadat ini. Ya. Ikhwani talabah rahimani rahimakumullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan syahadat kepada orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah baligh, sudah mendapatkan beban. Ya. Di sini masih ada yang belum baligh. Siapa yang belum baligh? Angkat tangan. Kalau belum balik kita periksa. Ya, tayyib. Semuanya sudah balik. Ya. Maka
Kalimat ini kalimat yang Allah telah wajibkan kepada para mukallaf, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wal amalu biha, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi para mukallaf tersebut untuk mengamalkan kalimat itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Muhammad ayat 19. Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah dari dosa-dosamu. Oleh karena itu para rasul, ya, semua rasul, ya, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendakwahkan kaumnya kalimat ini. Ya. Tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan para rasul tersebut diperintahkan untuk menyampaikan kalimat ini kepada kaumnya. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 59. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah Allah, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian ilah yang hak selain Dia. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini kepada semua rasul agar disampaikan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada kaumnya? Karena kalimat ini kalimat yang agung. Ya. Kalimat ini kalimat penentu, seperti yang sudah disampaikan. Kalimat penentu masuk tidaknya seseorang ke dalam surga. Kalimat penentu bahagia atau tidaknya seseorang nanti di akhirat. Ya. Maka para rasul diutus karena kalimat ini. Ya. Ikhwani talabah rahimani rahimakumullah. Jadi setiap rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat ini kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 24. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak selain Allah. Ya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka ibadatilah aku, ibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kaum muslimin dan kaum muslimat, para tulab, para talibat, wa min ajli hatil kalimah khalaqallahul jinna wal ins. Karena kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Falidzalika ya tullab wa talabah, kalimatul la ilaha illallah yusamma aidan atau tusamma aidan bi kalimatil ikhlas. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini dinamakan juga dengan kalimatul ikhlas. Ya. Pertama dia disebut dengan kalimatul tauhid. Yang kedua la ilaha illallah diberi nama dengan kalimatul ikhlas.
kalimat ikhlas. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha tunfi asyirka billahi azza wa jal wa tusbitul ibadah lillahi azza wa jal. Ya. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Kalimat yang murni. Ya. Li'annaha tunfi asyirka billah. Karena kalimat ini menafikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Li'annaha tusbitul ibadah lillahi wahdah. Karena dia menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Fahya kama qulna anifan, seperti yang kita sampaikan, fahya kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Yani ikhlasul tauhid, ikhlasul ibadah, tajannubus syirki billahi ta'ala. Ya, yaitu mengikhlaskan tauhid, membersihkan tauhid kita dari kesyirikan. Oleh karena itu, kalau ada orang dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi dia masih berbuat syirik, masih bergantung kepada jimat-jimat, masih bergantung kepada susuk, maka dia belum paham la ilaha illallah. Ya, dia belum memahami la ilaha illallah. Kalau ada orang muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih meminta kepada kuburan, ya, masih meminta kepada para wali yang telah meninggal dunia, maka ketahuilah orang ini belum paham la ilaha illallah. Ya. Maka kalimatul ikhlas, ikhlasul tauhid, memurnikan tauhid, ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah, ya, tajannubus syirki, menjauhi kesyirikan. Ini kalimat la ilaha illallah. Bal ayyuhat tullab wat talibat, bal kalimatu la ilaha illallah tusamma aidan bi kalimatit taqwa. Kalimatu la ilaha illallah tusamma aidan bi kalimatit taqwa. Kalimat la ilaha illallah ini juga dinamakan dengan kalimatut taqwa. Kama qala Jalla wa'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi walal mu'minina walzamahum kalimatat taqwa." Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Wa kanu haqqa biha, dan mereka lebih berhak dengan kalimat tersebut. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kalimatut taqwa fi hadhil ayat, ya ikhwati wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Al muradu bi kalimatit taqwa fi hadhil ayat huwa kalimatul la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kalimat takwa pada ayat ini adalah la ilaha illallah. Bal hiya kalimat, bal hiya urwatul wusqa. Yani apa? Ma makna urwatul wusqa? Tali yang kuat, tali yang kokoh. Ya. Kama qala Allah Ta'ala fi hadhihi fi suratil Baqarah al-ayah 255.
56. Sebenarnya Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang kepada tali yang kuat. Fa alaina na'lam wa alaina nafham bi anna al urwatul wuthqa allati dzukira fi hadhil ayah huwa kalimatul la ilaha illallah. Urwatul wuthqa yang disebutkan dalam ayat ini, dia adalah kalimat la ilaha illallah. Falidzalika ayatul lab wat talibat, hadil kalimah khafiful lafzi lakin laha musammayat katsirah. Kalimat yang pendek ini memiliki nama yang sangat banyak. Marat bina ba'dul asma allati zakartu lakum anifan. Telah berlalu kepada kita sebagian nama yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Apa tadi nama kalimat la ilaha illallah? Kalimatut tauhid. Yang kedua, kalimatul ikhlas. Yang ketiga, kalimatut Yang keempat, urwatul wuthqa. Ya. Wa hunaka musammayatun ukhra. Dan di sana ada nama-nama yang lainnya. Yusamma aidan bi kalimatul ahd. Kalimat perjanjian. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa para rasul akan ditanya nanti pada hari kiamat, ya, tentang umatnya disebabkan karena kalimat ini. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 6. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6. Ya. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Sungguh kami akan bertanya kepada rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Sungguh kami akan tanyakan kepada mereka, ya. Sungguh akan kami tanya orang-orang yang diutus kepada mereka rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan sungguh kami juga akan bertanya kepada para rasul. Artinya, ya, hari kiamat, fi yaumil qiyamah, fil akhirah. Sayas'alunallahu azza wa jalla an hadzal kalimah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla akan menanyakan kepada kita kalimat ini. Wala yasalannallahul mursalin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, akan bertanya kepada para rasul tentang kalimat ini. Jadi bukan cuma rasul yang ditanya, kita juga akan ditanya tentang kalimat ini. Ya, fa idzalika ayatul lab wa talibat fil makbar fil barzakh, di alam barzakh, ba'da dufinal mayyit, setelah mayit dikuburkan. Maka kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dufinal mayyit, yani idza wudiyal mayyit fi qabrihi summa dafanahu al-hadirun. Qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza qala sallallahu li akhikum as-sabat fa innahu al-ana yus'al. Ya. Bahkan orang yang telah dikuburkan, yang barusan dikuburkan, maka Nabi SAW bersabda tentangnya,
mohonlah kepada Allah untuk saudaramu ini ketetapan. Fa innahu al'ana yus'al, sesungguhnya sekarang dia ditanya. Ya. Kita baru dimasukkan ke dalam kubur, langsung ditanya tentang pertanyaan. Salah satunya yang ditanyakan adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya. Oh Ustaz, ya Ustaz, ana astati'an ujib li'annani qad hafidhu hatil kalimah. Ita sa'altani ya Ustaz an kalimat la ilaha illallah astati'an ujib. Ustaz, kalau Ustaz tanya kepada saya tentang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, saya bisa jawab naam fid dunia, lakin fil barzakh qad la nastati' an nujib. Akan tetapi dalam barzakh kadang kita tidak bisa untuk menjawabnya nanti. Fa hadhil kalimah abna' at-talabah wat talibat, hadhil kalimah kalimah muhimmah la budda alaina an nata'allamaha wa nafhamaha fahman jayyidan wa fahman daqiqan. Kita mesti memahami kalimat ini dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang dalam. Kama qultu lakum anifan fi bidayatul muhadarah, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan kepada kalian di awal muhadarah ini. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu kalimat ini, ya, tadi sudah kita sebutkan beberapa nama tentangnya, ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini juga adalah kalimat pemisah. Ini kita belum masuk kepada makna, ya. Kalimat pemisah antara kekafiran dan keimanan. Oleh karena itu berkata Syekh Sa'ad Raslan rahimahullahu ta'ala, wala budda min i'tiqadi ma'naha mat talaffuzi biha wal amali bilawazimiha, falaysa al muradu qawlaha bil lisani mal jahli bi ma'naha, walaysa dhalika bimuknin syai'an idza lam ya'mal bilawazimiha, fa innal munafiqina yakulunahum wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nari ma qawnihim al munafiqin yusalluna wa yatasaddaqun wa yasumuna wa qad yahujjun. Dengarkan baik-baik kalimat ini kepada akhwat yang di atas. Dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngobrol. Tayyib. Wala budda min i'tiqadi ma'naha, mesti meyakini makna kalimat ini. Matalaffuzi biha, dengan melafazkannya, wal amali bilawazimiha, mengamalkan konsekuensinya. Nanti kita akan jelaskan apa konsekuensinya. Falaisal muradu qaulaha bil lisani mal jahli bima'naha, maka bukanlah dimaksud mengucapkannya itu dengan lisan tapi tidak tahu maknanya, ya. Walaysa dzalika bimughnin syai'an, dan itu tidak cukup sama sekali. Tidak cukup hanya seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya, ya. Dia enggak tahu maknanya. Wa idza lam ya'mal bilawazimiha, dan juga itu tidak cukup kalau dia tidak mengamalkan konsekuensinya, ya. Fa innal munafiqina yaqulunaha, karena sesungguhnya orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat ini, wa hum tahtal kuffari, sementara derajat mereka berada di bawah orang kafir. Fid darkil asfali minan nar, berada di apa keraknya api neraka. Maqanihim, sementara mereka itu yusallun, orang-orang munafik mereka salat, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yasum, mereka berpuasa, wa qad yahujjun, bahkan mereka terkadang juga berhaji. Akan tetapi mereka berada di mana? Fid darkil asfali minan nar, berada di dasar api neraka. Ini orang-orang munafik.
Apakah mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah? Mereka mengucapkan. Siapa tokoh munafik yang antum kenal? Tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Ya. Namun apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang munafik? Fiddarkil asfali minan nar, berada di dasar api neraka. Apakah mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, mereka mengucapkan. Ya. Tapi mereka hanya sekedar mengucapkannya. Ya. Tidak mengamalkan konsekuensinya, tidak memahami maknanya. Ya. Ya, tidak memahami maknanya. Fa idzalika ayatul lab, hayya bina nata'allamu sawiyan an hadzal kalimah. Mari kita sama-sama mempelajari kalimat ini. Ya. Fal murad itiqadul qalbi wa nutqu bil lisan wal amal bi muqtada la ilaha illallah. Maka dimaksud di sini mengucapkan kalimat itu adalah itiqadul qalbi, keyakinan hati. Nutqu bil lisan, ucapan lisan, wal amalu bil muqtada, mengamalkan konsekuensinya, yakni konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Ya. Apa konsekuensinya para tulab dan para talibat? Konsekuensi dari la ilaha illallah itu adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala wa tarkil ibadati ma siwallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Santri-santri yang ada di luar masjid masuk. Taib. Yang ada di luar. Ya. Taib. Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ibadati ma siwahu subhanahu wa taala, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Inilah konsekuensinya. Idzan muqtada kalimah la ilaha illallah wa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala wa tarki ibadati ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-muqtada. Hadha huwa muqtada kalimat la ilaha illallah. Fa ayyuhal abna at-tullab wat-talibat, idza kunna qad fahimna hadhil kalimah fa alaina an na'mala bi muqtadaha. Kalau kita sudah paham kalimat ini, maka kita harus memahami, kita harus mengamalkan konsekuensinya. Tadi telah kita sebutkan konsekuensinya. Ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Oleh karena itu tadi fi bidayatil muhadharah qultu lakum, bal fi asna'il muhadharah ana dzakartu lakum wa lakunna, di pertengahan muhadharah tadi saya sebutkan kepada antum dan antuna semua bahwa idza wajadtum syakhsan rajulan kana wa imra'atan huwa yaqulu la ilaha illallah walakin ya'budul qabr wa yatlubu ilal mayyit syai'an, fa hadha ma'nahu lam ya'mal bi muqtada kalimah la ilaha illallah. Apabila ada orang yang mengucapkan, apabila kalian mendapatkan seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur, maka ketahuilah dia belum mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya.
Kalau ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih menggantungkan rezekinya kepada penunggu lautan, kepada malaikat, maka ketahuilah dia belum mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, bahkan dia belum memahami kalimat tersebut, karena konsekuensinya adalah ikhlasul ibadati lillahi wa tarki ibadati ma siwa azza wajal, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fa idzalika yaqulu Syekh Raslan hafizallahu taala, fa la ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amal. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat nutqin, kalimat yang diucapkan, wa ilmin, kalimat yang harus diilmui, wa amalin, dan kalimat yang harus diamalkan. Ya. Wal amalu bihadil kalimat laisa mujarrad al-lafz talaffuz faqat. Ya. Mengucapkan, mengamalkan kalimat ini laisa mujarrad talaffuz, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Tapi bagaimana kita beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan kesyirikan. Oleh karena itu, kalimatil kalima, kama qala Syekh Raslan hafizallahu taala fi hadzal kitab, kalimatu nutqin, kalimatu ilmin, wa kalimatu amal. Dia merupakan kalimat ucapan, kalimat yang harus diilmui, dan kalimat yang harus diamalkan. Fanadkhul an ila makna la ilaha illallah. Kita masuk kepada makna la ilaha illallah. Baik. Ma makna la ilaha illallah? Taban antum wa antunna tullabat talibat qad ta'allamtu hadal ma'na fil fusul fi hadal ma'had. Tentu kalian para tullab, para talibat telah memahami, mempelajari makna kalimat ini di kelas-kelas fi hadal ma'hadil mubarak, fi ma'hadil qasim. Di ma'had ini kalian pelajari kalimat ini. Ma ma'nahu? Ma ma'na hadil kalimah? Apa makna kalimat la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Oleh karena itu, abna tullab wa talibat, sebuah kekeliruan kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna lugawi, makna harfiahnya. Itu arti harfiah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita memaknainya demikian, tidak ada Tuhan selain Allah, maka semua Tuhan yang diibadahi itu adalah Allah. Patung yang disembah itu adalah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, para ulama memberikan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Harus ada tambah berhak. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Wa ghairullahi ini bidah batil. Dan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Ya. Nabi Isa yang dipertuhankan oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang Nasara, maka ini batil. Bahkan Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari mereka. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum
Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Aku tidak mengatakan kepada mereka ma qultu illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani budullaha, agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam berlepas diri. Ya. Ada orang di muka bumi ini dia menyembah sapi, maka itu perbuatan yang batil. Ya. Perbuatan yang batil. Maka wa ghairullahi ibada batal. Fabibatilin. Dan selain yang diibadah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebatilan. Qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha al-'aliyyul kabir. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang hak. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa yang mereka ibadahi selain Allah itu huwal batil, itu adalah kebatilan. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka semua yang diibadahi selain Allah itu merupakan kebatilan. Ya. Fa'alam anna Allah ilaha illallah astagfir dzambik, tadi sudah kita sebutkan. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Dia, tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, dan mohon ampunlah dari dosa-dosamu. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ilah, kata ilah maknanya adalah al-ma'luh. Wal ma'luh wallazi yastahiqu an yu'bad. Al-ma'luh yaitu yang diibadahi, sedangkan al-ma'luh dialah yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'luhu huwal ladzi yastahiqu an yu'bad. Ya. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Oleh karena itu, la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Coba yang akhwat yang di atas, apa makna la ilaha illallah? Apa akhwat yang di atas? La ma'buda bihaqqin. Apa artinya? Ya. Yang ikhwan yang di bawah, apa artinya apa maknanya la ilaha illallah? Apa artinya? Masya Allah, Masya Allah. Taib. Ahsantum jami'an. Nah, saya kira yang di akhwat tadi pada tidur semua di atas karena diam. Ya, alhamdulillah. Taib. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Setuju 2 menit lagi? Panas duduk di masjid ya. Ya. Yang ikhwan gatal kakinya mau main bola. Ya. Taib. Kita lanjut 2 menit. Nah, maka tadi kita sudah sebutkan makna la ilaha illallah, ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, ya, kecuali Allah. Fala budda min ifradillahi ta'ala wahdahu bil ibadah. Maka wajib, harus, tidak boleh tidak, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Dan inilah tauhid uluhiyah.
Inilah tauhid uluhiyah. Ya. Dan pada tauhid inilah terjadi perselisihan. Ya. Bahkan terjadi keributan. Ya. Bahkan pasar jihad terjadi karena tauhid uluhiyah ini. Ya, uluhiyah mananya ibadah. Ya. Kita lihat dahulu orang-orang Arab, orang-orang musyrikin Arab, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka beribadah kepada selain Allah. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Apakah mereka tidak tahu Allah? Tahu. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya mereka tahu Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka bersumpah, mereka terkadang bersumpah dengan nama Allah. Ya. Ya. Kalau mereka ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Berarti mereka tahu Allah. Lalu kenapa ketika mereka diajak beribadah kepada Allah, mereka perangi Nabi Muhammad SAW? Mereka usir Nabi Muhammad SAW. Hah? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW diusir? Tatkala Nabi perintahkan kepada mereka beribadah hanya kepada Allah. Tatkala Nabi memerintahkan kepada mereka la ilaha illallah. Kenapa Nabi mengusir? Kenapa Nabi diusir? Para sahabat disiksa, diusir dari kota Mekah. Hah? Kenapa? Apa jawaban antum? Hah? Apa? Ngomong itu jelas, yang jelas. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir sementara orang Arab ketika itu tahu akan Allah? Ketika ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa ketika mereka diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengusir Nabi, memerangi Nabi, menuduh Nabi orang gila, menuduh Nabi penyihir, menuduh Nabi dukun, menuduh Nabi pendusta. Kenapa? Kenapa? Apa jawaban antum? Yang di atas, yang akhwat. Yang akhwat. Halo, yang akhwat. Ya. Orang-orang musyrikin Arab, mereka tahu enggak akan Allah Subhanahu wa taala? Yang akhwat tahu. Lalu kenapa ketika diajak mereka beribadah kepada Allah, mereka mengusir Nabi, menyiksa para sahabat? Kenapa? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Kedengar di atas wallahu a'lam. Yang di bawah wallahu a'lam juga. Ya. Apa? Karena mereka tidak mengamalkan uluhiyah. Ya. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka takut meninggalkan Lata, Uzza dan Manat serta Hubal. Ya. Tidak mau mereka. Ya. Betul mereka tahu Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Ya. Ya, ini baru di pembukaan makna la ilaha illallah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan makna la ilaha illallah pada pertemuan yang lainnya, jika ana yang dapat giliran untuk mengisi di tempat ini. Tadi telah kita sebutkan beberapa nama dari kalimat
la ilaha illallah. Sebelum kajian yang kita tutup, kita akan menanyakan dulu kepada semuanya, kepada tulab, pada talibat yang hadir pada kajian sore hari ini. Ana mulai dari akhwat. Tadi dalam pengajian telah kita sebutkan 4 atau 5 nama dari la ilaha illallah. Sebutkan bareng-bareng. 1. Oh. Ayo yang akhwat, yang akhwat. Apa? Nama yang pertama apa? Yang ikhwan diam. Yang ikhwan diam. 1, 2, 3, 4. Kalimat iya, iya, ahsantunna. Yang ikhwan, yang ikhwan, coba nama dari kalimat la ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5. Ahsantum. Tayyib, cukup. Iya, saya minta 1 orang. Jangan. Antum. Ayo, berdiri. Fadal. Diam, yang lain diam. Ya, fadal. Yang lain diam. Sebutkan 5 nama kalimat la ilaha illallah. 1, 2, 3. Apa? Kalimat? Empat apa? Yang tercatat 4, 3. Cukup. Yang sebelah sini. Antum. Iya. Berdiri. Ini. Iya. Ya, sebutkan. 1, 2, 3. 4. Kalimat perjanji? Iya, tayyib. Ahsantum. Tayyib. Alhamdulillah. Insyaallah untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya, kajian kita cukup 1 jam. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan membahas, mengupas tuntas insyaallah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian, ana mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita semua semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar dan juga semangat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Demikian, semoga semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan langkah-langkah semuanya untuk menuntut ilmu, terutama di tempat ini, di pesantren Al-Qasim ini. Demikian. Wassallallahu wasallam baraka Nabi Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.